dari Prodi S1 Keperawanan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hipotermi pada anak. Hipotermi adalah keadaan meningkatnya suhu tubuh di atas rentang normal tubuh. Hipotermi merupakan keadaan di mana individu mengalami atau berisiko mengalami kenaikan suhu tubuh 37,8 per oral atau 38,0 Celcius per rektal yang sifatnya menetap karena faktor eksternal. Hipotermi merupakan keadaan peningkatan suhu tubuh yang berhubungan dengan ketidakmampuan tubuh untuk menghilangkan panas ataupun mengurangi produksi panas. Hipotermi adalah kondisi di mana terjadinya peningkatan suhu tubuh sehubungan dengan ketidakmampuan tubuh untuk meningkatkan pengeluaran panas atau menurunkan produksi panas. Penyebab hipotermi menurut SDKI, penyebab hipotermi yaitu dehidrasi, terpapar lingkungan panas, proses penyakit, ketidaksesuaian bagian dengan lingkungan, peningkatan laju metabolisme, respon trauma, aktivitas berlebihan, dan penggunaan inkubator. Tanda dan gejala. Tanda mayor objektivitasnya yaitu suhu tubuh di atas nilai normal, sedangkan tanda minor objektivitasnya kulit merah, kejang, takiradi, takipenea, kulit terasa hangat. Dampak hipotermi, temuan farmakologis pada orang yang meninggal karena demam atau hiperpireksia adalah perdarahan lokal dan dehidrasi parenchimatosa sel di seluruh tubuh, terutama di otak. Sekali sel neuron mengalami kerusakan, sel tersebut tidak dapat diganti. Demikian juga kerusakan hati, ginjal, dan organ tubuh lainnya seringkali dapat cukup berat sehingga kegagalan satu atau lebih dari organ ini akhirnya menyebabkan kematian. Kadang tidak sampai beberapa hari setelahnya stroke. Edukasi hipotermi. Hipotermi pada kejang demam, pengukuran fisiologis merupakan kunci untuk mengevaluasi status fisik dan fungsi vital. Salah satunya pengukuran suhu tubuh. Pengukuran suhu tubuh aksila dianjurkan untuk anak yang sangat menolak untuk dilakukan pengukuran suhu melalui rektal, tetapi juga tidak mungkin dilakukan pengukuran suhu melalui oral. Memiliki keuntungan yaitu menghindari prosedur invasif dan menghilangkan risiko perforasi rektal dan kemungkinan terjadinya peritonis. Dapat dipengaruhi dan berfungsi parenteral yang buruk. Next. Prosedur pemeriksaan. Pemeriksaan suhu aksila dimulai dari menutup daerah sekeliling klien untuk menjaga privasi klien. Kemudian tempatkan klien dalam posisi terletak atau duduk. Bersihkan termometer dari bawah ke atas dan pegang termometer di ujung atas termometer. Turunkan batas angka pada termometer hingga menunjukkan angka 35 Celcius dengan cara menggoyang-goyangkan termometer. Posisi termometer saat membaca angka adalah sejajar dengan mata. Keringkan ketiak klien dengan tisu. Hal ini dapat dilakukan oleh klien sendiri. Letakkan termometer di bawah pusat ketiak dan tangan disilam menyentuh tahan termometer 5-10 menit. Angkat termometer dan bersihkan termometer dari atas ke bawah. Baca termometer sejajar dengan mata. Bersihkan termometer dan masukkan kembali ke tempatnya. Dan terakhir cuci tangan. Pencegah hipotermi. Yang pertama, hindari melakukan aktivitas fisik yang berat di cuaca panas dan lembab. 2. Penuhi kebutuhan cairan tubuh dengan memperbanyak minum air putih atau minum isotonik terutama ketika berolahraga. 3. Jangan meninggalkan anak-anak di tempat yang tertutup tanpa sirkulasi yang baik, misalnya di dalam mobil. Yang 4. Tetaplah berada di ruangan berventilasi baik serta gunakan kipas atau AC saat cuaca terlalu panas. Yang terakhir, tingkatkan durasi secara bertahap bila harus bekerja atau berolahraga di cuaca yang panas.
Kesimpulannya, hipotermi dapat membahayakan keselamatan anak jika pengobatan hipotermi tidak memadai dan lambat, dapat menyebabkan gangguan pada pertumbuhan dan perkembangan anak. Jika tidak ditangani dengan cepat dan tepat, dapat menyebabkan komplikasi lain seperti demam, penurunan kesadaran hingga menimbulkan kejang. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan sama Ibu. Pertanyaan pertama, apa kendala yang Anda alami dalam melakukan analisis? Dalam melakukan analisis, saya menghadapi beberapa kendala. Salah satunya adalah keterbatasan data yang tersedia. Terkadang data yang diperlukan untuk analisis tidak lengkap. Yang kedua, bagaimana analisis Anda dapat memberikan pengaruh bagi rekan sejawat Anda? Analisis yang saya dapat memberikan pengaruh yang positif bagi rekan sejawat saya dalam beberapa cara: memberikan wawasan baru, memberikan informasi yang baru kepada teman yang menarik dalam bidang yang diteliti. Baik, sekian presentasi saya. Selamat pagi.